Friends, kalian pernah dengar tentang Danantara? Ini bukan nama dinosaurus baru loh, tapi sebuah rencana besar yang katanya bisa mengubah ekonomi Indonesia selamanya. Terdengar misterius ya? Penasaran gimana ceritanya? Yuk sini aku ceritain. Friends, bayangin kalau kalian punya banyak mainan di rumah. Ada robot, mobil-mobilan, boneka, dan Lego. Semua mainan itu berserakan di mana-mana. Kadang hilang, kadang ada yang rusak, dan kalian bingung siapa yang bertanggung jawab. Nah, tiba-tiba ada satu orang datang dan bilang, gimana kalau kita satukan semua mainan ini di satu tempat, biar lebih rapi, biar bisa dimainkan lebih efektif. Keren kan? Nah, konsep ini mirip banget dengan Danantara. Tapi ini bukan tentang mainan, melainkan tentang BUMN, perusahaan-perusahaan besar milik negara kita. Danantara itu kayak kotak harta karun ekonomi Indonesia. Semua aset berharga kita mulai dari minyak, listrik, internet, perbankan, sampai tambang disatukan dalam satu pengelolaan supaya lebih efisien. Katanya sih ini bakal bikin negara kita lebih kaya dan lebih kuat. Tapi kalau ada satu orang yang pegang kunci harta karun ini, apakah dia bakal membaginya dengan adil atau justru menyimpan harta itu untuk dirinya sendiri? Ada yang bilang Danantara ini solusi ekonomi, tapi ada juga yang bilang ini skema besar untuk mengendalikan ekonomi negara. Kita nggak mau kan kalau semua mainan kita dikuasai satu orang aja? Sekarang pertanyaannya, kenapa tiba-tiba ada Danantara? Jadi ceritanya gini friends, Indonesia punya banyak utang luar negeri. Bahkan beberapa BUMN kita seperti PLN dan Pertamina harus terus berhutang untuk menjalankan operasionalnya. Kalau nggak ada pemasukan besar, mereka bisa rugi. Dan kalau BUMN rugi, siapa yang kena dampaknya? Ya kita semua. Pemerintah nggak mau terus-terusan bergantung pada utang luar negeri. Jadi mereka pikir, gimana kalau kita kumpulin semua aset ini jadi satu, biar lebih gampang diatur dan menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Idenya sih kelihatan bagus. Tapi ada satu pertanyaan besar. Kalau semua ini dikelola dalam satu tangan, siapa yang ngawasi? Tapi tenang friends, kita bukan yang pertama bikin sistem kayak gini. Singapura udah punya Temasek Holdings yang udah sukses banget. Malaysia punya Khazanah Nasional. Mereka juga menggabungkan aset-aset negara dan mengelolanya sebagai investasi besar. Dan hasilnya, mereka berhasil memperkuat ekonomi negaranya. Tapi bedanya, Temasek dan Khazanah itu dikelola dengan sistem yang transparan. Semua pemasukan dan pengeluaran mereka bisa diaudit dan mereka nggak sembarangan ambil keputusan yang bisa merugikan rakyat. Nah, gimana dengan Danantara? Apakah sistemnya juga bakal transparan atau justru jadi alat yang menguntungkan segelintir orang? Jadi sekarang kita tahu Danantara bukan sekedar proyek biasa. Ini bisa jadi kesempatan emas buat Indonesia atau justru awal dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang belum kita sadari sekarang. Kita sudah lihat gimana negara lain sukses dengan model ini. Tapi kita juga tahu kekuasaan yang terlalu besar bisa jadi bumerang. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah Danantara benar-benar dibuat untuk rakyat atau ada sesuatu yang lebih dalam di balik ini? Mari kita lanjut ke bagian berikutnya. Siapa sebenarnya yang mengendalikan Danantara? Nah, siapa aja sih yang ada di balik layar Danantara ini? Yuk kita kenalan. Pertama ada Presiden Prabowo Subianto sebagai bos besarnya. Lalu ada mantan Presiden kita Pak SBY dan Pak Jokowi yang jadi penasihat. Wah, reuni mantan Presiden nih. Kemudian ada Erick Thohir sebagai Ketua Dewan Pengawas, dibantu oleh Mulyaman Hadad dan Sri Mulyani. Dan yang menjalankan operasional sehari-hari ada Rosan Roslani sebagai CEO, terus ada Doni Oskaria sebagai COO, dan Pandu Syarir sebagai CIO. Tim yang keren kan? Tapi kok rasanya seperti Avengers versi ekonomi ya?
Sekarang mari kita lihat siapa aja ikut dalam pesta Danantara ini. Ada 7 BUMN besar yang bergabung. Yang pertama ada Pertamina, perusahaan minyak dan gas kebanggaan kita. Terus ada PLN yang bikin rumah kita terang benderang. Yang ketiga ada Telkom Indonesia supaya kita bisa internetan lancar. Terus ada Bank Mandiri tempat nabung yang aman. BRI sahabat para pelaku UMKM. Terus ada BNI, bank dengan layanan internasional. Kemudian yang terakhir ada MindID holding industri pertambangan kita. Wah, lengkap banget ya. Tapi kok rasanya seperti semua telur kita taruh di satu keranjang. Gimana kalau keranjangnya jatuh? Friends, sebelumnya kan kita udah punya yang namanya INA atau Indonesia Investment Authority. Nah, apa bedanya dengan Danantara? Yuk kita bahas. INA itu seperti celengan besar yang isinya uang dari investor luar negeri. Uangnya dipakai buat bangun infrastruktur di Indonesia seperti jalan tol, jembatan, terus ada pelabuhan. Jadi INA fokusnya cari dana dari luar negeri untuk bangun fasilitas umum di dalam negeri. Sedangkan Danantara itu beda lagi. Bayangkan kita punya kotak harta karun yang isinya semua perusahaan besar milik negara, seperti Pertamina, PLN, Telkom, Bank Mandiri, BRI, BNI, dan MindID. Nah, Danantara ini tugasnya mengelola kotak harta karun ini supaya isinya bisa menghasilkan lebih banyak uang dan manfaat buat kita semua. Jadi, kalau INA itu fokusnya cari uang dari luar buat bangun infrastruktur, Danantara fokusnya ngurusin dan ngembangin aset-aset berharga yang kita punya di dalam negeri. Ada yang bilang kalau Danantara ini dikendalikan oleh orang-orang yang sama yang mengatur INA. Bukannya ini bisa jadi permainan yang sangat menguntungkan untuk mereka? Apalagi kalau Danantara akhirnya bisa mengendalikan aset-aset strategis seperti tambang, perbankan, dan telekomunikasi. Apakah ini solusi ekonomi? Atau justru awal dari super monopoli terselubung? Ada yang berpendapat Danantara ini bukan cuma soal ekonomi, ini tentang kontrol. Dengan menggabungkan BUMN ke dalam satu sistem, pemerintah atau lebih tepatnya orang-orang yang mengelola Danantara ini bisa punya kendali atas hampir semua sektor strategis. Listrik, Danantara punya PLN. Internet, ada Telkom. Perbankan, ada Bank Mandiri, BRI, BNI. Minyak, ada Pertamina di bawah mereka. Terus yang terakhir tambang, MindID siap sedia. Kalau dipikir-pikir, ini kayak satu perusahaan besar yang menguasai semuanya. Kalau ini berhasil, bisa jadi super holding yang bikin ekonomi Indonesia makin kuat. Tapi kalau gagal, bisa jadi super jebakan yang bikin kita lebih terjebak dalam utang dan ketergantungan pada segelintir elit ekonomi. Dan pertanyaannya sekarang, siapa yang benar-benar mengendalikan Danantara? Pemerintah? Swasta, atau ada kekuatan lain yang lebih besar di balik ini? Sekarang, dampaknya buat kita rakyat biasa apa? Kalau Danantara berhasil, kita bisa merasakan dampak positifnya. Lapangan kerja bertambah, BUMN lebih efisien, dan ekonomi makin kuat. Harga bahan pokok pasti stabil, terus UMKM berkembang, dan negara nggak perlu utang besar ke luar negeri. Kedengarannya bagus kan? Tapi kalau gagal, bisa jadi bencana ekonomi. Harga listrik naik, BBM makin mahal, pajak naik, sementara keuntungan dari aset negara justru jatuh ke tangan segelintir orang. Kita yang kerja keras, tapi mereka yang dapat untung besar. Ya, ini mirip kayak teman kita yang kerja keras dalam kelompok, tapi yang dapat nilai bagus malah si pemalas yang cuma nebeng doang. Gimana menurut kalian? Apakah Danantara ini harapan baru bagi ekonomi Indonesia? Ataukah ini hanya alat untuk mengendalikan rakyat dan memperkuat segelintir elit? Mungkin ini strategi ekonomi terbaik yang pernah dibuat, atau mungkin ini awal dari penguasaan total terhadap aset negara. Yang jelas, kita nggak perlu terus mengawasi apa yang terjadi. Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar, apakah Danantara solusi atau justru sebuah jebakan terselubung. Seperti biasa friends, jangan lupa buat klik like,
share, dan subscribe channel ini biar kita bisa terus membahas teori konspirasi, sejarah, dan biografi keuangan dan bisnis lainnya yang bikin merinding tapi juga bikin mikir. Sampai jumpa di video berikutnya. Aku Erwin Krisyuan, bye-bye.